perubahan, mengalami transformasi gitu loh. Tetapi tidak ada yang begitu bisa ajak dalam sistem desa Kalapatre yang ada di Bali ini, yang dicanangkan pertama kali pada Kuturan itu. Nah, apa yang terjadi pada masa itu? Dasar-dasarnya apa? Saudara-saudara sekalian, ternyata bahwa kita tahu Kuturan itu mulai dari Kediri pada masa Dharmawangsa Teguh Antawikrama. Kita tahu revolusi pertama ketika tahun 996, pembacaan dari Wirateparo di sana yang pertama kali, dan itu dicatat pertemuan agung revolusi besar ketika mereka menginginkan, terutama Dharmawangsa Teguh, mentranskripsikan seluruh teks-teks Sanskrit dalam Mahabharata itu ke dalam bahasa Jawa kuno, dan sekarang dipelihara menjadi Bali kuno sekarang ini yang kita lakukan, yang masih ada sekarang di sini. Dan proses merawat itu, itulah sebenarnya Renaissance pertama yang muncul. Disinilah dalam prasasti-prasasti, terutama ada dalam prasasti dalam masa Airlangga ya, cucu dari menantu dari Dharmawangsa Teguh, anak dari Udayana dan Sri Putri Mahendradatta Gunapriya, yang membuat pemerintahan kembar di sini. Prasasti Airlangga itu menyebutkan tentang istilah merdesa. Jadi istilah merdesa itu sudah tercatat lama di dalam bahasa ini, dan itu mungkin diciptakan pada sini. Apa arti merdesa? Saudara sekalian, kalau Anda buka kamus bahasa Indonesia sekarang, KBU ya, mulai dari Purwadarminta sebenarnya, merdesa itu artinya beradab, keadaban. Merdesa itu artinya ketertiban. Merdesa itu artinya kesantunan, kebercukupan, kebersahaja. Saya ingin menambahkan sekarang merdesa itu artinya keberlanjutan. Jadi itu arti dari merdesa. Karena itu ketika Kuturan membawa konsep merdesa ini ke Bali, desa itu bukanlah satu ikatan geografis. Jadi berbeda dengan anggapan kita sekarang ini, seolah-olah desa itu hanya wilayah geografis yang dibatasi, yang sekarang ada konflik misalnya itu. Merdesa itu adalah tadi itu, keadaban. Jadi satu sistem pemukiman, hubungan antara orang dengan semestanya, yaitu desa, itu terkait dengan kala, dengan sejarahnya, dengan masa lampaunya, dengan kemanusiaannya, dan juga dengan kemampuan mereka menciptakan ke depan dalam citra, dalam patre, dalam logos. Jadi itu arti dari desa, konsep merdesa ini. Jadi saudara sekalian, betapa visionernya yang terjadi, yang dilakukan oleh mereka, oleh Airlangga pada masa itu, kemudian oleh Udayana di sini. Jadi merdesa bukan istilah yang tiba-tiba datang, tiba-tiba lepas. Nah, pada masa kemerdekaan dulu, menjelang merdeka, itu ada dua gerakan. Apakah kita ingin melepaskan dari penjajahan ini melalui tindakan merdeka atau merdesa? Jadi merdesa pada saat itu dibawakan oleh orang-orang dari Java Nationalism yang ada di Solo. Soekarno melakukan rapat ya pada tanggal 27 Desember tahun 1929 di Solo, dengan Supomo, dengan Husni Tamrin, dengan beberapa orang di sana, untuk membahas tentang jalan kita untuk melepaskan diri dari ini, apakah melalui merdesa atau merdeka. Karena apa? Isu yang muncul berdasarkan inspirasi yang dirintis oleh Gandhi di India. Gandhi memilih bahwa untuk melepaskan diri dari kolonialisme Inggris, kita harus melalui ahimsa, satyagraha, dan perdesaan, pancaya. Tapi sementara itu Ambedkar yang anukan Dalit ya, gerakan Dalit, gerakan tanpa berkasta, bahwa kita harus melakukan gerakan merdeka. Nah, kita tahu kemudian di India yang terjadi adalah yang menang adalah gerakan merdesa, sedangkan di Indonesia yang menang adalah gerakan merdeka yang kita sebut sebagai revolusi.
Tetapi menarik bahwa Bung Karno juga selalu melakukan sintesis terhadap itu. Itulah arti di dalam pembukaan undang-undang bahwa kemerdekaan ini rumusan dari Bung Karno. Kemerdekaan ini adalah jembatan emas atau pintu gerbang untuk mencapai negara adil dan makmur. Adil dan makmur itu apa? Yaitu masyarakat berdesa. Jadi kemerdekaan yang lepas dari kita harus menciptakan masyarakat yang merdesa, yaitu bebas untuk. Jadi kalau merdeka itu bebas dari, maka merdesa itu adalah bebas untuk. Nah, konsep dasar merdesa itu adalah ini. Dan memang sayang, tiba-tiba kalimat ini hilang. Dalam waktu yang lama, itu hilang. Padahal dalam beberapa perdebatan-perdebatan yang muncul pada sekitar tahun 20-an, sering memang dianggap bahwa orang-orang yang berdesa ini hanya orang-orang yang kooperatif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang masih membela kolonial Belanda, orang-orang yang dididik di Eropa. Memang pada saat itu yang salah satu protagonisnya adalah Suri Suroto, yang kemudian dia dianggap sebagai pembelot yang ada di Belanda. Saudara-saudara sekalian, tapi kita lihat bahwa merdesa ini adalah akarnya berasal dari pada abad ke-10, zaman Erlangga dan zaman Udayana yang ada di sini. Yang justru kita kenal adalah pada desa Pakraman yang ada di Bali ini. Itu saudara-saudara sekalian yang saya ingin jelaskan tentang itu. Terus kemudian dari mana Pancasila ini ada dan bagaimana kita menafsirkan beberapa bagian dari Pancasila ini? Betul nggak? Jangan-jangan kita GR sendiri sebenarnya bahwa Pancasila itu bisa menjawab semua masalah. Untuk orang luar mungkin dianggap ini satu pandangan yang agak naif. Ketika Bung Karno juga mengatakan bahwa Pancasila akan menjadi alternatif dari dunia, dianggap kontradiksi indeterminis. Naif karena bagaimana seluruh dunia itu masuk di dalam persatuan Indonesia? Ini misalnya. Bagaimana dunia bisa ketuhanan yang Maha Esa di mana Rusia dulu menolak tentang paham ketuhanan? Ini misalnya pertanyaan. Tetapi saudara sekalian, penjelajahan kita tentang Pancasila yang sekarang berdasarkan sejarah ya agak menarik sebenarnya. Dan di mana sebenarnya Bung Karno menggali jiwa bangsa ini? Saudara sekalian, pada tahun 1511, jadi 1511, persis 500 tahun yang lalu, itu jatuhnya Malaka. Dan itu dianggap sebagai era baru di dalam Asia Tenggara. Jatuhnya Malaka persis 9 Agustus 1511. Dan sekarang 2011, persis 500 tahunnya. Dan kemudian sekarang seluruh dunia sedang menunggu tentang era akan masuknya alat baru, kesadaran baru 2012. Tentu saja Anda sudah nonton pasti film 2012 ya. Film tentang kepercayaan Maya bahwa berakhirnya tentang kesadaran waktu di 2012. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Fakta-fakta ini terhadap Nusantara ini. Kalau misalnya apa yang terjadi 500 tahun sebelumnya, pada tahun 500, saudara-saudara sekalian, saya ingin melihat Pancasila kita coba gali dari sini. Ada pandangan ya, mungkin beberapa teman agak sedikit familiar, sangat kenal dengan pandangan dari Sarkar ya, pendiri Ananda Marga tentang hukum perputaran sosial. Ia mengatakan sederhana, dalam setiap masa itu ada satu kesadaran dominan yang mempengaruhi dan kemudian itu menentukan perilaku dari peradaban atau kebudayaan itu. Baik dalam satu kerangka yang panjang, waktu yang panjang, dan kadang dalam kerangka waktu yang pendek. Tadi saya menyebutkan periode 500 tahun. Dia mengatakan ada satu masa, dan ini tidak ada kaitannya dengan kasta sebenarnya, di mana kalangan Brahmana atau pikiran-pikiran Brahmana itu dominan. Pikiran Brahmana itu priayi, ulama, intelektual, dan kalangan pemikir. Ada masa kemudian ketika kalangan ksatria, pemimpin, politisi, itu yang dominan. Ada kalanya berputar kalangan Waisya, dan terakhir ada masa Sudra.
Nah, kalau kita lihat sekarang dalam sejarah Indonesia yang panjang, ketika tahun 500, saya ingin kembali ke sana, kita sudah ada sebenarnya prasasti-prasasti Kutai dan Purnawarman ya di Jawa Barat pada abad ke-4. Tetapi kenapa tidak ada prasasti abad ke-5, ke-6, dan ke-7? Dan hampir hilang. Apa yang terjadi pada masa itu? Jadi sering dianggap ada penelitian terbaru tentang katastrofa bahwa pada tahun 510 sampai dengan 535 ada bencana Krakatau kedua yang menghancurkan seluruh peradaban yang muncul pada saat itu. Dan kemudian pada saat itu datangnya paham Agastya. Jadi paham Agastya datang di sini dari tradisi Buddha dan Hindu Shiva. Itu membawa paham Agastya ini yang kemudian mengkonsolidasi seluruh kepercayaan-kepercayaan animis yang ada di Nusantara ini, itu menjadi satu kesatuan yang bisa lebih koheren. Jadi pada paham Agastya inilah yang memperkenalkan istilah hyang. Jadi istilah hyang, parahyangan, kahyangan, sembahyang yang kita gunakan sekarang ini itu berasal dari paham ini. Karena di dalam bahasa Sanskrit pun itu tidak terlalu dipergunakan ini kecuali yang ada di Nusantara. Jadi arti dasar dari ketuhanan yang Maha Esa itu berasal dari kata ini. Jadi bukan ketuhanan semata-mata yang sekarang sering ditafsirkan bahwa itu adalah konsep tauhid, bukan. Tauhid adalah salah satunya, tapi ketuhanan yang Maha Esa, karena dulu ketuhanan bukan Maha Esa. Ketuhanan itu bersifat macam-macam. Itu yang diselesaikan oleh Kuturan ketika ada 36 aliran ketuhanan yang ada di mana-mana. Dan konsep yang digunakan Kuturan ini dalam Pesamuan 3 itu yang mencapai. Jadi sebenarnya itu arti tentang spiritualitas. Jadi kalau ditanyakan kapan muncul dari sila pertama itu, adalah sila yang terbentuk dari abad ke-5 sampai abad ke-10 dalam ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, ketika periode Udayana terakhir dan terutama dari Dharma Wangsa Teguh di Kediri, pada masa ini saudara-saudara sekalian sebenarnya terjadi pergeseran. Oh ya, sebelumnya saya katakan kita bisa memahami kenapa pada masa itu aspek-aspek bangunan yang terpenting, energi terpenting itu dikerahkan untuk mendirikan bangunan spiritual. Borobudur muncul pada saat itu, Besakih muncul pada saat itu, kemudian Prambanan, Mendut, Kalasan, kemudian yang di Palembang, semua Talangtuok itu pada masa ini. Karena apa? Yang paling penting pada masa itu adalah spiritualitas. Jadi inilah dominasi kalangan Brahmana. Nah, ketika berakhirnya Udayana sebagai simbol terakhir Dewa Raja yang muncul dari dinasti Warmadewa ini, maka pada masa itu muncullah konsep kesatria, kerajaan. Karena itu Kuturan yang dianggap Empu Kuturan juga Senapati Kuturan. Karena konsep Brahmana yang kesatria itu muncul di situ, atau konsep Dewa Raja. Nah, sampai dengan tahun 1511, selama 500 tahun, ini konsep kesatria yang muncul dari seluruh yang ada di Nusantara ini. Makanya didirikanlah kerajaan-kerajaan. Semua kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Melayu itu muncul pada masa ini. Sampai dengan 1911. Jadi konsep tentang kesatuan Nusantara yang dirumuskan oleh Prapanca, oleh Gajah Mada di dalam negara Kertagama ini, itu sebenarnya muncul di dalam era ini. Jadi sila yang ketiga yang kita sebut itu, sila kedua tadi kita ketahui munculnya Merdeka tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, pergeseran itu, maka konsep persatuan ini adalah muncul pada abad ke-10 sampai abad ke-15. Dan saudara sekalian, ketika jatuhnya Malaka, karena itulah mulai dari era Waisya, era para pedagang. Karena itu kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, dan